Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi penerus bangsa yang luar biasa. Perkenalkan, saya Heri Sucahyo, SPI. Saya salah satu pengajar di kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian SMK Negeri Pringkuku. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video praktek proses penghancuran bahan. Seperti kita ketahui, tujuan proses penghancuran bahan dalam teknologi pangan adalah untuk mempermudah proses selanjutnya. Prinsip dasar dalam proses penghancuran adalah pemecahan bahan dengan proses pelumatan, penumbukan, pencacahan, atau juga proses penggilingan. Walaupun terlihat mudah, keberhasilan di dalam proses penghancuran bahan dipengaruhi oleh karakteristik jenis bahan, alat yang digunakan, serta metode atau teknik penghancuran agar hasilnya lebih maksimal. Sebelum melakukan praktek, kita gunakan alat pelindung diri K3LH lebih dahulu. Untuk alat pelindung diri yang kita gunakan diantaranya baju praktek atau celemek, topi praktek, masker, dan sarung tangan. Setelah kita menggunakan alat pelindung diri K3LH, mari kita mengenal lebih jauh tentang proses penghancuran. Proses penghancuran adalah teknik pengecilan ukuran atau perubahan bahan dari bahan ukuran besar menjadi partikel yang lebih kecil secara mekanis tanpa diikuti perubahan sifat kimia penyusunnya. Sebelum melakukan praktek, mari kita pelajari peralatan dan bahan penghancuran yang akan kita gunakan kali ini. Peralatan yang bisa digunakan dalam proses penghancuran sebagai berikut. Lemper dan muntu berguna sebagai alat penghancur bahan secara manual atau sederhana. Multifungsi blender berguna sebagai mesin penghancur bahan semi modern untuk bahan basah dan kering skala rumah tangga. Prinsip kerja alat ini adalah pencacahan. Meat grinder berguna sebagai mesin penghancur bahan berserat seperti daging. Prinsip kerja alat ini adalah pencacahan dan pelumatan. Dish mill berguna sebagai mesin penghancur atau disebut juga mesin penggiling untuk bahan kering. Prinsip kerja alat ini adalah penggilingan. Deseller berguna sebagai mesin penghancur, pemecah dan pemisah biji kakao dalam pengolahan kakao sekunder. Prinsip kerja alat ini adalah pencacahan dan penggilingan. Baskom plastik atau stainless untuk wadah bahan dan hasil yang digunakan dalam proses penghancuran. Sendok dan solet untuk alat membantu dalam proses penghancuran. Pisau digunakan untuk memotong bahan. Talenan digunakan untuk alas proses pemotongan bahan. Kali ini bahan yang akan kita gunakan dalam praktek penghancuran adalah sebagai berikut. Biji ketumbar kering, biji ketumbar yang baik, kondisi utuh, memiliki aroma khas, dan kondisi benar-benar kering dan bebas dari kontaminan. Buah nanas kupas. Buah nanas yang baik, matang sempurna, terlihat masih segar, bersih, kemudian dipotong kecil-kecil. Daging yang baik, warnanya merah, memiliki bau khas daging, tekstur kenyal, serat halus, dan sedikit lemak. Biji kopi sangrai. Biji kopi sangrai yang baik, kondisi utuh, matang merata, memiliki aroma khas kopi, dan tidak gosong. Biji kakao sangrai.
Biji kakao sangrai yang baik secara fisik kering, tidak gosong, bau khas coklat. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ketumbar bubuk dengan metode penghancuran bahan secara tradisional. Pertama, siapkan alat yang digunakan, periksa alat, pastikan alat dalam kondisi bersih dan siap digunakan. Siapkan biji ketumbar yang akan dihaluskan. Masukkan biji ketumbar ke dalam lemper sedikit demi sedikit, kemudian haluskan biji ketumbar dengan muntu sampai halus. Setelah halus, hentikan proses penghancuran. Keluarkan dari lemper, bubuk ketumbar siap digunakan proses selanjutnya. Penghancuran sempurna jika biji ketumbar hancur dan tidak ada biji ketumbar yang masih utuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan bubur buah nanas ini yang merupakan teknik penghancuran bahan basah. Pertama, siapkan blender. Pastikan mesin blender dalam kondisi baik dan bersih. Pisau tajam, tempat blender bersih. Pastikan tersedia sumber listrik. Kemudian siapkan buah nanas kupas yang akan dihancurkan. Masukkan potongan buah nanas ke dalam blender. Tutup wadah blender. Masukkan potongan buah nanas ke dalam blender. Tutup wadah blender, tekan tombol on, tekan tombol power control, tekan tombol whole juice, tunggu hingga mesin bekerja memblender selesai. Setelah selesai, tekan tombol off. Setelah halus, angkat blender, buka tutup blender, tuangkan bubur buah nanas dalam wadah. Bubur siap diproses selanjutnya. Penghancuran buah nanas sempurna jika bubur buah nanas homogen dan tidak ada mata nanasnya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penghancuran bahan berserat. Sebagai bahannya, kita akan menggunakan bahan daging. Pertama, siapkan meat grinder yang akan digunakan, periksa alat, pastikan tersedia sumber listrik. Kemudian siapkan daging yang akan dihancurkan, masukkan daging ke dalam meat barrel, kemudian siapkan wadah penampung hasil di bawah plate, tekan tombol on. Masukkan daging ke lubang mesin meat grinder sambil ditekan memakai foot pusher. Daging giling keluar melalui plate dan masuk wadah. Tunggu sampai selesai menggiling. Setelah selesai, tekan tombol off. Daging giling siap dikemas dan diproses selanjutnya. Hasil penggilingan daging sempurna jika daging giling yang dihasilkan tidak ada daging giling yang masih utuh. Untuk penghancuran bahan kering, kali ini kita akan menggunakan bahan biji kopi. Pertama, siapkan bismil yang akan digunakan. Periksa alat, pastikan alat dalam kondisi bersih dan siap digunakan. Pastikan tersedia sumber listrik. Siapkan biji kopi sangrai yang akan dihaluskan. Colokkan kabel mesin ke sumber listrik. Masukkan kopi sangrai ke dalam corong dismil sedikit demi sedikit. Lakukan proses penggilingan sampai selesai. Setelah selesai, matikan mesin dengan mencabut kabel dari sumber listrik. Ambil bubuk kopi hasil penghancuran, taruh dalam wadah. Bubuk kopi siap dikemas. Penghancuran sempurna jika biji kopi hancur dan tidak ada biji kopi yang masih utuh.
Untuk mendapatkan kopi bubuk yang lembut, maka perlu dilakukan pengayakan. Baiklah, kali ini kita berada di Taman Teknologi Pertanian Kabupaten Pacitan yang merupakan salah satu IDUKA kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian SMK Negeri Pringkuku. SMK Pringkuku telah melakukan MOU kerjasama dengan Taman Teknologi Pertanian Kabupaten Pacitan sejak tahun 2018. Sebagai bentuk kerjasama kami, diantaranya sebagai tempat untuk magang, tempat untuk PKL, siswa dari kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian, dan juga sebagai guru tamu di SMK Negeri Pringkuku. Kami dari TTP atau Taman Teknologi Pertanian Pacitan pada kesempatan ini ingin memperkenalkan TTP, bahwa TTP atau Taman Teknologi Pertanian ini merupakan lembaga yang dibangun oleh pemerintah, disediakan dalam rangka menerapkan sebuah inovasi pertanian. Harapannya inovasi yang diterapkan di TTP itu dilaksanakan oleh masyarakat terkait dengan kerjasama dengan SMK Pringkuku. Alhamdulillah ini merupakan bagian dari skenario dibangunnya TTP, sehingga edukasi yang dijalankan di sekolah ini sejalan dengan program dibangunnya TTP. Ke depan kami berharap kerjasama ini bisa berlanjut, karena bagi sekolah, anak-anak didik ini bisa mempraktekkan ilmu yang diperoleh di sekolah, dan bagi TTP ini berarti inovasi yang ada di TTP ini bisa dikembangkan ke masyarakat secara luas. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek penghancuran biji kakao di tempat ini. Mari kita masuk. Assalamualaikum. Untuk penghancuran biji kakao, kita persiapkan alat deseller. Periksa alat, pastikan alat dalam kondisi bersih dan siap digunakan. Pastikan tersedia sumber listrik. Siapkan biji kakao yang sudah disangrai yang akan dihancurkan. Colokkan kabel deseller ke sumber listrik. Siapkan wadah penampungan hasil. Nyalakan mesin dengan menaikkan tuas power. Masukkan biji kakao sangrai pada corong sedikit demi sedikit. Lakukan hingga selesai. Hasil akan terpisah antara kulit dan pecahan biji kakao. Jika pecahan biji kakao masih besar, ulangi lagi proses penghancurannya. Setelah selesai, matikan mesin deseller dengan menurunkan tuas power. Ambil hasil hancuran biji kakao. Kakao hancur siap dikemas atau diolah selanjutnya. Penghancuran biji kakao sempurna jika pecahan biji memiliki ukuran yang seragam dan tidak ada yang masih utuh. Pemirsa, selesai sudah rangkaian video pembelajaran melakukan proses penghancuran dengan hasil berbagai jenis proses penghancuran bahan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi peserta didik dan berguna bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Selamat belajar, SMK bisa, SMK hebat.